Hai semua, balik lagi di channel Dapur WL. Kali ini aku akan bahas tentang dunia pertepungan. Nah, pastinya kalian kan suka bingung tuh kalau kalian mau masak kue, terus lihat resepnya kayak gini. Pasti bingung ya. Nah, tenang, untuk menjawab kebingungan kalian, kali ini aku akan bahas ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, untuk kalian yang belum subscribe, langsung aja klik subscribe dan aktifin tombol loncengnya. Di sini udah aku siapin 3 macam tepung terigu. Ini yang aku pakai merek Bogasari. Nah, ini dari masing-masing tepung ini memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Kita mulai dari yang paling tertinggi, yaitu tepung terigu protein tinggi. Tepung ini di kemasannya ada 2 cakra yang kembar, lengkap dengan tulisannya. Tepung protein tinggi ini memiliki kadar gluten 14-16%. Apa itu gluten? Gluten adalah senyawa asam amino yang membentuk rongga tak beraturan, semacam serat kasar, dan merupakan bagian protein yang terkandung di dalam pati. Karena kadar glutennya tinggi, berfungsi untuk menahan adonan saat mengembang sehingga strukturnya jadi kuat. Nah, makanan yang dibuat menggunakan tepung protein tinggi menjadi elastis dan kenyal. Kalau adonannya dioleni, jadi gampang kalis. Tepung protein tinggi sangat cocok untuk membuat roti, mie, dan juga donat. Contoh tepung terigu protein tinggi selain cakra kembar yaitu Golden Eagle dan Komachi. Yang kedua, ini ada tepung terigu protein sedang. Di kemasannya ada gambar segitiga warna biru lengkap dengan tulisannya. Kandungan gluten yang terdapat dalam tepung terigu protein sedang yaitu 11-13%. Tepung segitiga biru biasanya sering disebut sebagai tepung serbaguna karena memang tepung terigu protein sedang ini sangat cocok untuk semua jenis makanan. Karena kadar glutennya yang sedang membuat tekstur makanan yang dibuat itu tidak terlalu lengket dan juga tidak terlalu kering. Tepung terigu protein sedang ini sangat cocok digunakan untuk membuat cake, sponge cake, pastel, brownies, martabak, atau kue kering juga bisa seperti nastar atau kue kering lainnya. Untuk tepung terigu protein sedang, selain segitiga biru, ada bola salju, Sanya, dan juga kompas. Yang ketiga ada tepung terigu protein rendah. Di kemasannya ini ada gambar kunci berwarna biru, lengkap dengan tulisannya. Nah, tepung terigu protein rendah ini memiliki kadar gluten di bawah 10%. Karena kadar glutennya rendah, membuat daya serap airnya sangat rendah juga. Maka, hasil makanan yang dibuat menggunakan tepung terigu protein rendah ini akan renyah dan juga garing. Tepung terigu protein rendah ini sangat cocok digunakan untuk cookies, biskuit, gorengan, atau kue kering lebaran agar hasilnya lebih renyah dan garing. Membuat sponge cake biasanya menggunakan tepung terigu protein rendah agar hasilnya lebih lembut
Dan juga untuk membuat bakpao bisa juga pakai tepung terigu protein rendah ini agar hasilnya lebih lembut dan warnanya juga putih bersih. Untuk tepung terigu protein rendah selain kunci biru, ada juga kencana merah, tulip, dan juga Mila. Dari segi tahan lamanya, tepung kunci biru atau tepung terigu protein rendah lebih tahan lama dibandingkan dengan segitiga biru dan cakra kembar karena daya serap airnya yang lebih rendah. Nah, kalau kalian bikin nastar, cheese stick, atau kue lebaran, kalian bisa bikin pakai tepung terigu protein rendah karena bisa tahan lama 4-5 bulan. Berbeda dengan tepung terigu protein tinggi, untuk daya simpannya itu sangat sebentar seperti roti, mie, donat yang hanya bertahan 2-3 hari saja karena kadar glutennya tinggi sehingga daya serap airnya tinggi. Makanan yang dibuat menggunakan tepung terigu protein tinggi mudah berjamur. Nah, itu tadi penjelasan dari aku mengenai dunia pertepungan. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.